warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Sinta Pratiwi. Jadi di video kali ini, aku bakal nge-review sebuah buku yang pastinya kalian gak asing lagi sama buku ini. Tada! Buku Filosofi Teras karya Henry Manapiring dan ilustratornya adalah Levi Nelsmana yang terbit pada tahun 2018. Filosofi Teras terpilih menjadi Book of the Year di Pameran Buku Internasional Indonesia tahun 2019. Buku Filosofi Teras yang aku pegang ini merupakan cetakan yang ke-25. Filosofi berasal dari gabungan dua kata Yunani, philos yang artinya mencintai dan sophie yaitu kebijaksanaan. Filosofi secara literal dapat diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan. Bagi para filsuf Stoa, tidaklah cukup untuk memahami dan membahas filsafat saja, tetapi filsafat harus bisa diterapkan dalam kehidupan dunia nyata. Nah, kenapa buku ini berjudul Filosofi Teras? Jadi di dalam ceritanya ini tuh menceritakan tokoh Zeno, yaitu seorang filsafat Stoa yang kerap mengajarkan filosofinya di teras berpilar. Bahasa Yunani, teras berpilar disebut sebagai stoa. Nah, dari sinilah arti stoicisme yang kini diterjemahkan menjadi filosofi teras. Buku ini juga terdiri dari 12 bab, diantaranya yang pertama, mencapai khawatir nasional, kemudian yang kedua, ada sebuah filosofi yang realistis, ketiga, hidup selaras dengan alam, keempat, dikotomi kendali, kelima, mengendalikan interpretasi dan persepsi, keenam, memperkuat mental, ketujuh, hidup di antara orang yang menyebalkan, delapan, menghadapi kesusahan dan musibah, sembilan, menjadi parenting atau orang tua, sepuluh, citizen of the world, dan 11 tentang kematian, 12 menutup. Dalam filosofi teras ada dua tujuan utama yang penting. Yang pertama, hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, cemburu, marah, curiga, ataupun baper. Nah, ketenangan dalam hidup hanya bisa memfokuskan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa saja sih hal-hal yang bisa kita kendalikan? Di antaranya ada pikiran atau opini kita, keinginan kita, tujuan kita, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau di luar kendali kita, seperti reputasi atau popularitas kita, cuaca, persahabatan, kekayaan, pikiran, atau opini orang lain. Yang kedua, hidup penuh dengan kebaikan, di mana pembaca akan diajak untuk menentukan cara hidup sebaik-baiknya layaknya manusia, mulai dari kemampuan mengambil keputusan, bersikap adil dan jujur, memegang prinsip yang benar, dan dapat menahan diri. Dari 12 bab ini, yang aku suka yaitu di bab kelima, mengendalikan interpretasi dan persepsi, di mana setelah aku membaca buku ini, aku menemukan langkah-langkah atau tips and trick saat kita mulai merasakan emosi negatif. Jadi caranya itu dengan menerapkan teknik STAR. STAR terdiri dari 4 huruf. S-nya itu adalah stop atau berhenti, T dan A-nya itu adalah think and assess, dan R-nya itu adalah respond. Nah, yang pertama yaitu stop atau berhenti. Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dahulu. Walau mungkin terdengar aneh atau mustahil untuk menghentikan emosi yang begitu keluar secara spontan, maka semakin sering dilakukan, kita akan menjadi lebih efektif untuk melakukannya. Cara ini bisa mulai dilatih di semua emosi negatif seperti takut, khawatir, cemas, frustasi, sedih, cemburu. Yang kedua yaitu think and assess, yaitu dipikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif memaksakan diri secara rasional saja sudah mampu mengalihkan dari kebablasan untuk menuruti emosi. Kemudian, mulailah menilai atau assess, apakah perasaan saya ini bisa dibenarkan atau tidak. Misalnya, kita terjadi kemacetan. Suatu terjadi kemacetan itu kan merupakan di luar kendali kita. Jadi, untuk apa kita ngamuk-ngamuk atau ngomong kepada diri sendiri? Jangan sampai kita mengubah emosi kita menjadi negatif. Yang ketiga adalah respon. Respon bisa dalam ucapan ataupun tindakan. Nah, misalnya tadi contoh dari kemacetan. Daripada kita ngamuk-ngamuk atau ngomel-ngomel ke diri sendiri, lebih baik kita memanfaatkan waktu tersebut misalnya dengan membaca buku. Menurut aku dari teknik STAR ini bisa membantu kita dalam mengelola emosi kita menjadi terlatih dan tidak harus berkoar-koar ataupun marah-marah di dalam diri kita. Teknik STAR ini juga bisa menjadikan disiplin bagi kita supaya tidak membuang-buang waktu. Yang aku suka dari buku ini ternyata penulisannya juga rapi dan mudah dipahami.
dilengkapi juga dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik dan unik seperti ilustrasi di sini, kalian bisa lihat, atau juga seperti ini. Pokoknya banyak banget ya, tuh bagus banget. Selain itu, buku ini juga berisikan wawancara dengan pakar dan praktisi yang relevan sesuai bidangnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa filosofi teras ini menurut aku membantu kita untuk bisa bersikap lebih ikhlas dalam segala hal ataupun situasi yang tidak bisa kita kendalikan, dan lebih memanfaatkan energi kita memfokuskan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Kita belajar mengendalikan interpretasi atas semua kejadian di dalam hidup. Kita juga selalu diingatkan untuk selalu hidup selaras dengan alam dengan cara menggunakan nalar dan kebijaksanaan di dalam semua situasi. Filosofi teras ini justru praktis dan relevan bagi kehidupan generasi milenial ataupun generasi Gen Z masa kini. Jadi buat kalian semua yang penasaran banget sama isi lengkapnya buku ini, kalian bisa beli di Gramedia atau toko buku terdekat dan harus baca sampai selesai. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu penjelasan review aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye bye.